Yang pertama saya membacakan dan selanjutnya di akhirnya kita bersama-sama membacanya. Kristus pengantara kita. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang hadir. Dan Dia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi dia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh-sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Kita baca bersama-sama. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Tema kita Bapak Ibu tentang Kristus pengantara kita. Bapak Ibu yang terkasih, kitab Yohanes yang pertama adalah kitab yang dituliskan oleh Rasul Yohanes. Bagaimana supaya kehidupan anak Yesus Kristus lebih mengenal kepribadian melalui pendekatan intim secara religius. Kitab Yohanes surat pertama ini menyampaikan tentang persiapan keimanan kita yang dimana dunia akan diperhadapkan dengan pengakuan palsu. Menyatakan mereka Kristus dengan ajaran yang berbeda dengan Al-Kataibiyah dengan tujuan menyesatkan orang yang percaya dan tidak percaya. Sebagai anak Kristus, cara kita meresponi hal demikian dengan memperkokoh keimanan dengan hati kita, meyakini adanya pengantara yang akan memberikan kedamaian, memberikan kehidupan dan damai sejahtera, yaitu Yesus Kristus pengantara yang sejati. Bapak Ibu yang terkasih, ada berapa hal yang akan disampaikan kepada kita Bapak Ibu. Di poin yang pertama, perintah dan damai menjauhi dosa. Bapak Ibu, kita bisa melihat di kitab yang pertama sampai yang ketiga. Di sini saya akan menjelaskan dosa adalah hal yang tidak berkenan pekerjaan Allah. Bahkan hanya di dalam surat Yohanes pertama kali disampaikan kepada kita menjauhi dosa. Bahkan pada masa zaman dahulu, zaman Nabi Nuh, orang yang melakukan dosa mereka mendapatkan maut melalui peristiwa air bah. Berarti intinya upah dari segala dosa adalah maut. Jikalau kita melakukan dosa sengaja maupun tidak sengaja Bapak Ibu, mereka hal yang harus kita lakukan mendekatkan diri kepada pengantara Yesus Kristus sebagai sumber kedamaian. Perlu kita ketahui, Yesus bukan hanya menghapus dosa, tetapi Dia menghapus dosa seluruh anak-anaknya. Dengan hal demikian, melakukan perintah menjauhi dosa, dosa tidak diukur dari yang besar kecilnya, kita sejati mengenal Allah. Di poin yang kedua Bapak Ibu saya ambil, jangan menjadi pendusta di dalam kebenaran. Kita bisa melihat di kitab di ayat yang keempat. Jika kita sudah menerima pengantaran kedamaian Yesus Kristus melalui menjauhi dosa dan taat pada perintah, sekarang disampaikan kepada kita jangan menjadi pendusta di dalam kebenaran. Melihat pengakuan palsu, di ayat yang keempat ini menyampaikan mengenal perintah Allah padahal yang terjadi tidak ada kebenaran di dalam firman-Nya Tuhan. Di poin yang ketiga, hidup di dalam kebenaran. Kita bisa lihat di ayat 5 sampai 6. Di sini saya akan menjelaskan Bapak Ibu. Di hal yang menyampaikan tentang pengakuan yang sungguh di dalam iman, tentang perintah menuruti firman Tuhan sungguh-sungguh ia memperoleh sempurna dari Allah melalui penyertaan hati. Perlu kita ketahui, barang siapa
yang hidup di dalam Allah, ia wajib hidup sama seperti Yesus Kristus. Hidup tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan, lebih pada keyakinan akan peroleh keselamatan dari Allah. Sejatinya seluruh manusia berdosa, baik saya, saudara-saudari, bapak ibu, kita harus percaya Allah tidak melihat masa lalu. Kita sebagai tolak ukur untuk masuk ke dalam bersamanya. Masa lalu yang kurangnya, baik saya percaya diperbarui masa depan yang penuh harapan. Amin firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa.